Baik, terima kasih kepada kakak sekalian yang telah join pada pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini. 2JP terkait itu aksi nyata, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, gimana kabar kakak sekalian? Baik, Kak. Sehat ya, Sehat. Kak? Ya, semoga kiranya selalu sehat, Kak, agar dapat mengikuti kegiatan PKG ini. Nah, di sini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya kan, Kak? Artinya pada pertemuan ini diingatkan kembali kepada kita semua agar lebih fokus apa pada materi pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini, Kak. Baik, sebelum kita memulai daripada pertemuan kita tatap maya di malam hari ini, seperti biasa saya mintakan kepada kakak sekalian untuk membuka pertemuan kita ini dengan doa kepada kakak sekalian. Silakan, Kak. Baik, silakan Kak Uman. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita, tatap maya kita pada malam hari ini, untuk itu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Uman yang telah memimpin doa untuk membuka kegiatan kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Di sini bisa kakak lihat kembali kesepakatan bersama yang memang harus saya sampaikan kepada kakak sekalian tiap kali pertemuan tatap maya. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sesungguhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik recent sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Kakak bisa lihat di sini ada kalimat tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya kan, Kak? Artinya ini kita kepada kakak sekalian masih diberi kesempatan tentunya dalam mengikuti perkembangan kompetensi olahraga ini. Jadi harapan kita bersama kepada kakak sekalian agar kiranya dalam program ini kakak sekalian ada mendapat wawasan ataupun pengalaman serta ilmu, ya kan, Kak, untuk dapat nantinya kakak terapkan, kakak implementasikan di sekolah kakak masing-masing.
Bentar ya Kak, jaringannya agak susah ini. Nah, agenda kita sesi ini ada 4 poin tentunya Kak. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi 30 menit. Bagaimana Kakak nanti melakukan refleksi terkait yang telah Kakak sekalian telah jalani dari modul 1 sampai modul 2. Nanti Kakak ceritakan apa yang akan Kakak yang Kakak pahami, Kakak dapat setelah mengikuti dari pertemuan pertama hingga sekarang ini Kak. Kelanjutannya, yang kedua penjelasan tugas aksi nyata. Ya Kak, kita sudah masuk nih Kak untuk tugas aksi nyata. Makanya harapan kepada kakak sekalian agar sama-sama untuk kita memperhatikan, sama-sama kita berdiskusi Kak terkait persiapan kakak untuk aksi nyata yang akan kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing. Ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Durasi waktu 7 menit. Yang terakhir, ini ada penutup. Nah, yang pertama di sini bisa kakak lihat refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 seperti yang telah saya sampaikan kepada kakak sekalian. Pasti tentu dari modul 1 ke modul 2 ini Kak berkesinambungan yang nantinya kakak sekalian bisa dapat untuk menceritakan apa yang telah kakak alami, apa yang telah kakak ketahui, sehingga nanti bagaimana penerapan kakak dalam persiapan untuk membuat aksi nyata. Nah, di sini kepada kakak sekalian kiranya dapat untuk memberikan statement ataupun penjelasan terkait pertanyaan yang ada di slide ini Kak. Kepada kakak, kita buat sistemnya gimana nih Kak? Saya kembalikan dulu nih kepada kakak sekalian. Ayo Kak, coba beri solusi Kak. Artinya di sini saya tidak memaksakan diri saya harus saya yang menentukan, kembali lagi Kak kepada kakak sekalian. Begitupun kita sebagai guru PJOK ketika ada melakukan diskusi, pembagian kelompok, kita kembalikan Kak kepada peserta didik atau kita memiliki strategi untuk menentukannya Kak. Jangan kepada peserta didik ataupun kepada kakak sekalian yang menentukannya. Nah, kira-kira gimana ini Kak? Kak Sarwal, Kak Peri, Kak Uman, ada masukan Kak? Ini kan Kak, kita refleksi Kak. Kakak tinggal menceritakan apa yang ada di slide ini Kak merupakan pertanyaan. Ayo Kak. Ya, silakan Kak Redi. Izin Kak Basil, ini masih belum mengerti mungkin saya dan peserta yang lainnya. Ini maksudnya kayak mana? Apanya? Suaranya Kak Redi. Izin Kak Basil. Dengar. Ya Kak, ya Kak.
Nah, ini mungkin saya dan peserta yang lainnya atau mungkin saya saja yang belum mengerti ini maksudnya kayak mana apanya itu Kak Basil, apanya yang mau dikayak manakan itu. Nah, ini kan Kak, ada pertanyaan, ya kan, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini kan kita lalui Kak di modul 2. Gimana sih pembelajaran PJOK yang efektif? Nah, itulah Kakak jelaskan. Kan kemarin ini udah kita bahas Kak, pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih? Di LMS kakak sekalian juga itu ada penjabaran, penjelasannya, bahkan ada rubriknya juga Kak. Ayo Kak, silakan Kak. Oke, baik, silakan Kak Peri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Diseminasi PKG PJOK, sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK, walaupun melalui paradigma yang saya dapatkan berpusat pada peserta didik, yaitu dengan mengikuti penataran ini, saya dapat memahami bagaimana membentuk suatu ataupun bagaimana membentuk sistem pembelajaran dengan berlatarkan peserta didik itu sepertinya lebih efektif. Penataran PJOK, saya mendapatkan penyusunan asesmen, kemudian bagaimana cara menarik perhatian siswa terhadap satu kegiatan pembelajaran ini, seperti membuat pemanasan berlandaskan kepada SEM, kemudian ada dia kita harus mendiagnosa terlebih dahulu karena mengacu kepada backward sending. Saya pada sangat bermanfaat karena sesuai semboyan olahraga yang saya pahami, mensano incaperens sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka oleh karena itu, saya rasa pendidikan PJOK ini sangat efektif dan efisien. Karena dengan tubuh yang sehat ini, si siswa dapat mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya. Dan di PJOK inilah dia mengadakan suatu pembelajaran yang kita sebut bisa belajar sekaligus refreshing kali ya. Bisa belajar sekaligus refreshing. Karena setelah penataran tersebut banyak metode dan pembelajaran yang saya dapatkan yang telah saya sampaikan tadi. Demikian Kak Fasil yang dapat saya pahami untuk paradigma tentang PJOK ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kak Peri, luar biasa. Ayo kakak sekalian beri aplaus Kak. Oke, nah itu bagian pemahaman Kak Peri setelah mengikuti PKG ini. Tentu banyak yang akan kakak kakak implementasikan tentu di sekolah kakak
Tadi udah kakak sampaikan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berdasarkan latar belakang peserta didik, kemudian asesmen, ya kan Kak? Nah, coba kepada kakak yang lainnya, silahkan Kak beri tanggapan apa yang telah disampaikan oleh Kak Peri. Ayo Kak, atau kakak sekalian ingin memberikan masukan. Oke, baik, terima kasih. Kak Abdul Wahab, silahkan Kak. Suaranya Kak Abdul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menanggapinya, saya rasa sejauh apa pemahaman saya tentang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif untuk pelaksanaannya, Kak. Itu biasanya diawali dari salam, kemudian absen, doa, kemudian pelaksanaan intinya, kemudian tanya jawab, dan diakhiri. Mungkin hanya itu tentang pemahaman yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak, silakan Kak yang memberi tanggapan, masukan kembali silakan Kak. Jadi banyak nih Kak nanti versinya daripada kakak sekalian, sehingga kita menemukan bagaimana pembelajaran keterampilan PJOK yang efektif Kak. Bisa kita kolaborasikan Kak. Apa yang telah disampaikan kakak sekalian itu udah mengarah kepada keterampilan mengajar yang efektif. Ayo kepada kakak yang lainnya Kak. Ya, silakan Kak Wisnu. Oke, selamat malam semua. Selamat malam Kak. Saya hanya menambahkan dari teman-teman sekalian. Jadi dengan kita nantinya menerapkan keterampilan dasar mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, dengan menerapkan beberapa model pembelajaran yang membawa suasana peserta didik yang efektif dan menyenangkan, sehingga terjadi interaksi yang baik antara kita sebagai guru bersama dengan peserta didik. Hingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, asik, efektif. Ya, akhirnya anak-anak mengeluarkan kemampuan dan bakat mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Keren. Mantap Kak Wisnu. Ya kan Kak, kakak yang lainnya gimana Kak? Ada lagi yang ingin memberi masukan, tanggapan, atau pendapat kakak sekalian? Silahkan Kak. Oke, kelanjutannya ya Kak. Ini bisalah saya simpulkan daripada kakak sekalian apa yang telah kakak sampaikan. Artinya yang disampaikan Kak Peri, Kak Abdul, Kak Loli itu memang berkaitan, berkesinambungan Kak, terkait pada keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya kan Kak, kalau dia terkait keterampilan, berarti ini Kak, gimana kira-kira Kak? Pembelajarannya di mana ini Kak? Ya, keterampilan berarti ini terkait pada praktek, ya kan Kak? Nah, bagaimana yang telah kita lalui, bagaimana juga pembelajaran yang efektif. Kakak lihat, kakak bisa banyak Kak yang didapatkan Kak. Dari segi asetnya, dari kemampuan peserta didiknya, model pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan kakak terapkan, kakak sesuaikan dengan siswa kakak. Ingat kembali Kak, saat pembelajaran kakak lakukan,
kita kemarin kan ada itu Kak, membahas video yang telah Kakak buat kemarin. Jangan lagi terlalu banyak instruksi, ceramah, itu dirubah Kak. Yang perlu diperbanyak ketika saat pembelajaran itu kegiatan intinya Kak. Tidak juga Kakak lewatkan pendahuluannya, itu mesti ada doa, absensi, ya kan Kak. Kemudian Kakak mendemonstrasikan, sehingga Kakak sendirilah yang paham dengan waktu, menit, jam pelajaran yang telah Kakak buat, bagaimana semuanya itu dapat Kak. Dari pendahuluan, inti, penutup. Kakak saya rasa telah ketahui juga bahwa di kegiatan pendahuluan itu apa aja, kegiatan inti, kegiatan penutupnya Kak. Baik, lanjutannya di sini Kak, ada pertanyaan di sebelahnya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Nah, kira-kira gimana ini Kak? Ayo coba deh kepada Kak Abdul Latif. Kita di sini Kak sharing, ya kan Kak? Memang juga refleksi juga ini Kak. Kira-kira kan Kakak juga dapat pahami nih Kak untuk pertanyaan yang di sebelahnya ini Kak. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo Kak, kira-kira gimana ini Kak? Silakan Kak Peri. Kak Peri, resen nih atau terpencet atau gimana Kak? Kepencet Kak itu Kak. Terpencet Kak. Ayo kakak yang lainnya Kak, silakan Kak. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kira-kira setelah kakak mengikuti PKG sampai sekarang ini, apa yang udah kakak dapat, modal yang sudah kakak dapat, kira-kira itu sudah dapat mendukung pembelajaran yang kakak terapkan di sekolah kakak tidak? Silahkan Kak Peri. Ini pasti nggak kepencet ya Kak? Pasti tidak Kak. Oke, lanjut Kak. Baik, saya coba mengeluarkan isi unek-unek kepala saya, mungkin sudah efektif atau belum. Yang saya alami dalam pemahaman keterampilan, mungkin ini Kak Fasil, Ya, Kak. sebagian saja efektifnya setelah melakukan designasi. Saya yang belum terpandang. Kan sebelumnya kita bilang model pembelajaran dulu kan model jadulnya. Jadul, monoton, sesuai sintaks seperti itu. Nah, sekarang kita lempar lagi barang itu, maksud saya materi itu ke siswa. Nah, itu mungkin saya yang kurang efektifnya. Tapi kalau metodenya sangat efektif, mungkin karena belum terbiasa kali Kak Basil, itu dia. Kadang mau terlupa, itu udah saya coba alami seperti itu. Gitulah, karena metode yang lama itu masih menganut pada diri saya. Terima kasih Pak Basil, mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kakak yang lainnya Kak, silakan berikan tanggapan, saran atau pendapat dari kakak. Ayo Kak, silakan Kak Reddy Boy. Baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi saya ingin berpendapat tentang pertanyaan yang di atas, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung saya ketika mengajar. Nah, jadi kalau menurut saya ini sudah mendukung ya,
Bahkan sebenarnya ini sudah cukup baik, banyak hal-hal baru yang kita dapati dari diseminasi PKG PJOK ini. Namun yang tidak mendukung kembali lagi ke fasilitas, ya Kak, fasilitas di sekolah masing-masing. Tentunya kita sudah pengen kegiatan inti itu banyak dibuat, tapi tetap aja ya mau apa gitu. Sementara yang tersedia di sekolah itu terkadang cuma bola besar dan bola kecil. Nah, jadi ya sama doang. Adapun ilmu baru yang kita dapatkan, tapi praktek di lapangannya ya nggak ada. Ujung-ujungnya kita kembali ke ceramah. Itu aja sih hasil dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Redi. Coba kakak yang lainnya, gimana Kak untuk solusi dari Kak Redi ini Kak? Apa kira-kira Kak? Kita kan dituntut lagi Kak. Kita sebagai guru PJOK, bagaimana untuk merubah paradigma kita, bagaimana kita sebagai guru PJOK harus kreatif, inovatif, dengan aset apa adanya, dengan alat yang cukup ataupun yang kurang. Kira-kira gimana Kak untuk mensiasatinya Kak? Silakan Kak. Ayo Kak Sarwal, coba mana nih suara Kak Sarwal nih? Kak Uman, Kak Abdul. Ayo Kak Abdul. Kak Abdul Latif. Coba beri tanggapan dulu dari Kak Redi tadi. Bila asetnya kita udah dapat nih Kak, pengalaman, materi yang harus kita terapkan, namun di sekolah kita alatnya tidak mendukung. Nah, kira-kira gimana tindak lanjutnya? Apa yang harus kita lakukan Kak sebagai guru PJOK? Tentu supaya materi tetap kita sampaikan Kak kepada peserta didik kita. Ayo kakak yang lainnya Kak, silakan. Ini tadi Kak Peri dulu nih. Kak Peri, silakan Kak Peri. Sepertinya Kak Peri gangguan nih jaringan. Coba deh Kak Wisnu, Kak Wisnu. Silakan Kak Wisnu. Oke, saya kira begini, kalau kayak saya kan karena kebetulan ngajar di SD, ya materi-materi yang disampaikan di SD kan tidak terlalu sulit dibandingkan dengan di SMP dan SMA. Nah, jadi setelah saya mengikuti kemarin kita yang seminggu lebih, kebetulan kita ada seperti lompat balok begitu ya. Jadi saya suruh peserta didik untuk buat kelompok dan bawa kotak Indomie seperti itu. Iya. Di kotak Indomie saya buat entah 2 tumpuk pertama, baru kalau semakin tinggi mereka buat lagi seperti itu. Jadi memang mau tidak mau kita harus berinovasi untuk menciptakan alat peraga yang sederhana bagi peserta didik. Nah, kayak saya juga kan kalau buat alang rintang itu kayak model kayu, saya nggak buat jadi kayu karena berbahaya, namanya anak SD. Jadi saya suruh anak-anak itu kemarin 1 orang ambil bawa karet
karet gelang 5 seperti itu. Jadi dibuat panjang karet gelangnya, nah itu dilompati seperti itu. Jadi memang mau tidak mau memang ya teman-teman sekalian, ya kadang-kadang kita kalau memang nunggu fasilitas dari sekolah memang sangat-sangat rumit memang, apalagi kayak saya di SD fasilitas itu sangat, ya paling ada di sekolah itu fasilitas kalau bola paling bola kaki itu aja sama kasti, lain dari situ tidak ada. Tapi dengan pembekalan yang kemarin ya saya bercoba untuk berpikir, oh gunakan ini, gunakan apa yang ada yang gampang, yang tidak memberatkan siswa seperti itu, yang tidak memberatkan peserta didik. Saya kira itu bisa digunakan dengan bahan-bahan bekas seperti itu ya, bahan-bahan kayak itu tadi lah, kardus, kemudian botol minuman, aqua itu. Saya kira itu sih yang bisa saya sharekan ke teman-teman. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wisnu. Ya kan Kak, keren nih Kak Wisnu. Artinya apa dari pengalaman Kak Wisnu kepada kakak sekalian, apalagi jenjang SD, nggak mesti jenjang SD, mungkin juga jenjang SMA itu bisa dilakukan. Saya juga pernah melakukan apa yang telah Kak Wisnu sampaikan ketika itu materi lari halang rintang. Memang siswa ya itu tadi, karena memang alat tidak ada, saya pernah lakukan. Jadi murid saya, siswa saya itu ya saya arahkanlah untuk membawa kotak Indomie, kira-kira seperti itu Kak. Ingat kembali Kak, bahwasanya pembelajaran kita yang kita lakukan kepada siswa, ingat keselamatan Kak, itu harus tetap kita jaga Kak. Ya kan Kak, ini semua kembali lagi dari modul 1, modul 2, itu semua berkesinambungan. Apa yang telah kakak lakukan, itu memang berkaitan nantinya pada modul 3-nya Kak. Nah, coba kepada ini Kak. Nah, Kak Peri, silakan Kak Peri. Baik, ingin menanggapi, mungkin bisa didiskusikan juga sama Kak Pasil. Yang pertama, saya ingin menanggapi kepada Kak Wisnu. Ini memang bukan artinya saya membantah mengenai apa yang disampaikan Kak Wisnu, tapi itu pengalaman di lapangan. Saya bercoba mengimprovisasi, saya mencoba memanipulasi suatu kegiatan, amat sukar dilaksanakan. Tantangannya cukup lumayan berat, apalagi kita di daerah yang agak ke pinggir. Makanya saya bukan artinya betul yang disampaikan Kak Wisnu, tapi itu pengalamannya. Setelah saya amati perlahan, saya coba memikirkannya, mungkin solusi ingin menambahkan dari Kak Ready Boy. Metodenya yang saya buat adalah pemetaan. Misalnya di semester 1 itu ada sekitar 5 bab, seperti itu misalnya. Dalam satu bab ada 2 atau 3 materi. Saya ambil yang memang lebih dominan untuk menggunakan aset yang ada lebih di sekolah. Mungkin itu seperti atletik, contoh barang di sekolah tempat jauh bawa pasir itu tidak ada. Maka saya petakan jalan cepat seperti itu. Jadi yang saya maksudnya sampaikan menanggapi Kak lebih kepada pemetaan dulu materi pembelajaran, lalu disinkronkan kepada pemetaan aset yang ada di sekolah. Gitu Kak, tanggapannya. Terima kasih Kak Pasil kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Peri. Jadi beragam ini kan Kak, artinya dari pendapat kakak, solusi dari kakak tergantung kembali lagi penyesuaian dari sekolah kita masing-masing, kan kira-kira seperti itu Kak. Bila memang aset ataupun alat yang di sekolah kita tidak memadai. Kira-kira kepada kakak yang lain masih ada Kak?
Oke, kalau gitu lanjut ke berikutnya. Ya, Kak Redi, silakan. Sudah turun lagi nih tangan Kak Redi ya. Tadi berterima kasih kepada Bung Peri yang sudah memberikan solusinya walaupun suaranya sedikit patah-patah, tapi itu sudah cukup baik. Tapi ya kembali lagi, kegiatan yang kita lakukan itu sudah sebaiknya didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh sekolah, karena sekolah ini kan juga sebenarnya memang harus menyediakan itu. Jadi jangan juga kita mengamini kegiatan manipulasi yang terus-menerus kita lakukan. Jadi seolah-olah kita ibaratnya ya mendukung pemerintah, tidak memfasilitasi kita gitu loh. Nah, sementara siswa SMP dan SMA ini akalnya udah dewasa, nggak mau dimanipulasi lagi gitu loh, Kak. Masa kita suruh mereka main basket dengan bola kaki atau dengan bola voli? Mereka sudah berpikir, mereka sudah bertanya, masa kayak gini Pak bolanya? Nah, jadi itu saja sih Kak. Mudah-mudahan pemerintah juga ke depannya membekali apa yang sudah kita lakukan. Jangan gurunya aja dibekali, tapi fasilitasnya nggak ada. Itu aja sih. Nah, pertanyaannya Kak Redi, kenapa demikian Kak Redi? Di sekolah itu tidak ada alat sarananya Kak Redi. Apa nggak bisa Kak Redi disampaikan atau gimana Kak? Kendalanya apa kira-kira Kak Redi? Ya mungkin ini sudah menjadi rahasia umum lah ya Kak Pasil. Kita nggak tahu apa menjadi penyebabnya. Tapi satu yang pasti kita sebagai guru olahraga itu nggak diam. Kalau alat itu nggak ada kita pasti ngomong. Ke pihak terkait kita pasti ngomong, dan ya udah kita pasti tahu apa jawabannya. Tunggu dan tunggu. Itu aja sih Kak. Oke, baik. Berarti udah ada reaksi tindakan ya Kak. Wajib selalu Kak Pasil. Oke lah Kak. Kalau udah seperti itu Kakak lakukan, kalaupun memang juga belum terkabulkan ya, mau gimana lagi ya kan Kak? Oke, terima kasih Kak Redi. Baik, kelanjutannya sebentar ya Kak, masih loading ini. Agak susah jaringan. Oke, ini Kak. Nah, bisa Kakak lihat sejauh apa pemahaman saya terkait strategi. Ingat Kak, strategi mengajar. Coba kepada Kakak silahkan. Yang belum ada suaranya siapa nih Kak? Ayo Kak, nggak apa-apa. Kita di sini diskusi Kak. Kak Peri lagi. Silahkan Kak Peri. Ini masih pembahasan mengenai apa namanya aset tadi ini Kak, masih forumnya. Enggak Kak, ini kan dia strategi Kak. Ini pertanyaan kan lain. Kemarin kan kita strategi mengajar ada berapa itu Kak? Oke, ini berarti udah slide selanjutnya. Saya pikir tadi mau menanggapi dari Kak Ready Boy, bukan artinya saya mengamini Kak. Bukan artinya saya mengamini Kak Ready Boy. Artinya seperti ini. Sembari dalam hal pemetaan tersebut kita lakukan, kita juga menyampaikan kebutuhan kita. Artinya kalau kita bersikeras dengan ego kita, bahwa kita susah nih, nggak bisa nih, karena harus pemerintah bertanggung jawab ini gitu. Susah. Jadi imbasnya kepada si siswa, si anak didik kita. Maksud saya seperti itu Kak Redi. Jadi saya tawarkan solusinya pemetaan dulu. Biasanya kan pejok itu ada 10 bab. 10 bab dibagi 2, 5 bab. Satu bab biasanya ada 3 materi, 2 materi. Itu maksudnya Kak Redi Boy. Bukan saya mengamini, saya pun nggak setuju juga dalam hal itu. Cuman saya pernah alami itu Kak Pasil. Cuman saya pikir-pikir, imbasnya ke mereka kasihan juga kan gitu. Ya udah lompat materi itu gitu. Maksud saya seperti itu. Solusinya adalah pemetaan dulu, pemetaan materi, kemudian asetnya baru disinkronkan dengan nantinya antara formatif dengan sumatif apa yang akan dilakukan. Terima kasih Kak, itu saja. Kalau ini belum sempat membaca tadi Kak slide-nya. Makasih Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Peri. Gimana Kak Redi? Mungkin Kak Ferry mungkin salah tanggapan ya, tapi bukan mengamini yang kita buat itu. Maksud saya bukan, jangan mengamini pemerintah yang tidak mau memfasilitasi sekolah, itu maksud saya. Iya. Ayo kakak yang lainnya. Oke, kita beralih kemari ya Kak. Nah, ini bisa Kakak lihat terkait strategi mengajar. Nah, sejauh mana pemahaman Kakak? Silakan Kak. Ini kan sudah kita lakukan, juga Kakak sekalian sudah membacanya di LMS Kakak. Silakan Kak untuk refleksi terkait strategi mengajar yang telah Kakak pahami. Izin Kak, Silakan Kak Peri. tadi Kak Sarwal WA saya, katanya ada, cuman dia nggak mau angkat tangan itu Kak. Iya, iya. Kak Sarwal, udah berapa kali kita pertemuan tatap maya ini? Jangan lagi Kak, segan, malu-malu. Ya kan Kak Peri? Ya, Kita ke setuju. kitanya ini Kak. Apa ya pengalaman dari kakak sekalian? Mungkin bisa dapat saling berbagi, tukar pengalaman. Yang tadinya tidak ada di saya, Kak Peri, ada tambah wawasan, pengalaman dari kakak sekalian. Gimana Kak Sarwal? Kak Iqbal, mana nih Kak Iqbal? Oke, baik. Terima kasih. Jadi menanggapi dari Kak Redi Boy tadi, menambahi. Jadi saya juga pernah mengajar itu tidak menggunakan alat. Sementara saya masuk materi saat itu permainan bola besar. Jadi yang disampaikan Kak Peri tadi bahwasanya pemetaan, ya benar. Jadi saya lompat materi. Saat itu saya lakukan kebugaran jasmani, karena kebugaran jasmani tanpa alat kita bisa mengajar. Nah, itu dia. Seperti itu. Jadi sampai kapan alatnya ada atau sampai ke sekolah, ya kita tetap proses belajar tanpa alat, karena materi tanpa alat itu banyak kan, seperti itu dia. Cuma menambahi aja Kak Pasil ya untuk tadi yang mengenai Kak Redi. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarwal. Ya, boleh deh Kak Uman. Silakan Kak Uman. Oke, mohon maaf tadi ada tamu sebentar. Nah, jadi ini kemana juga Kak Uman kok? iya, biasa muncul-muncul terus, iya. Iya Kak. Tapi tadi ada keselingan juga dengar tadi yang dari Kak Redi tadi masalah tentang alat ya, sedang ada di sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini pernah saya alami juga, khususnya pada permainan olahraga bola besar. Ketepatan waktu itu memang alatnya itu nggak ada lah dikatakan. Ada pun tapi nggak layak dipakai. Kemudian anak-anak ini saya di SMA ya, anak SMA ini pemikirannya kritis kan gitu. Dan kemudian mereka itu gimana kita bilang, beranggapan kalau pembelajaran itu yang menggunakan bola itu ya memang betul-betul harus ada alatnya kan gitu, dan memang harus ada bolanya, alatnya lengkap dan segala macam. Karena pernah pada saat saya mengajar bolanya itu tidak layak, katakan tidak ada dan tidak layak, cuma satu kemarin itu. Nah, jadi ada anak yang kritis mengatakan, Pak, masa SMA kayak gini Pak, kami aja SMP bolanya lah ada lengkap. Nah, disitulah agak terpukul saya mendengarkannya. Nah, jadi dikatakan dia begitu.
Masa SMA kayak gini, SMP aja kami ada. Nah, jadi agak-agak macam mana lah gitu. Itu kejadian yang udah berapa tahun yang lalu itu pernah saya alami. Nah, jadi memang ya saya upayakan pandi-pandi saya juga kan gitu. Jadi kalau yang katanya menggunakan alat seperti bola itu yang memang harus ada bolanya gitu. Kalau kita modifikasi pun mungkin kalau untuk anak SD ya bisa juga kan gitu dimodifikasi atau apa gitu, bisa pakai balok, pakai macam-macam bola plastik atau bola-bola karet kayak gitu. Tapi kalau anak SMA saya rasa kalau kita modifikasi pun orang itu kayak gimana ya, nggak bersemangat gitu karena itu nggak asli gitu, nggak bendanya gitu. Jadi kayak macam kata Karedia tadi kayak macam ya, nggak betul-betul, kayak macam dibodoh-bodohi kami, dimemenkan. Nah gitulah, itulah seperti itu hanya tambahan aja sedikit. Memang ya artinya ya kalau udah katanya sekolah menengah atas kemudian kan banyak bantuan-bantuan, memang ya seharusnya pihak sekolah yang mendukunglah kegiatan apa namanya fasilitas sarana untuk kegiatan pembelajaran. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Uman, ya kan, kepada kakak sekalian. Memang kalau saat pembelajaran praktek, apalagi materi sepak bola, artinya memang masih ada bolanya. Kira-kira seperti itu ya Kak. Nah, jadi memang dari kakak sekalian, ada tidak solusinya terkait pada materi sepak bola ini Kak? Bila memang tidak ada bolanya Kak. Baik, Kak Sarwal, silakan Kak Sarwal. Jadi teringat kembali, ya kan? Teringat kembali pada saat itu saya masuk materi atletik. Saat itu saya materi atletik dengan nomor lempar. Jadi saya juga ngajar SMA, saya kan ngajar SMA juga. Jadi pada saat itu memang yang disampaikan Kak Uman tadi benar, bahwasanya anak-anak itu tingkat SMA pasti bertanya, Pak, kenapa kita menggunakan alat ini sementara alatnya kan bukan ini. Jadi jawaban saya saat itu, ya kita proses pembelajaran dulu nak. Nanti minggu depan baru kita pakai alat yang sebenarnya. Jadi untuk minggu depannya, jadi saya saat itu ya minjam ke sekolah lain untuk dibawa ke sekolah untuk materi lempar cakram. Saat itu saya menggunakan piring plastik. Waktu tatap muka pertama. Jadi tatap muka berikutnya saya pinjam dengan guru-guru olahraga yang mempunyai alat tersebut. Nah, jadi seperti bola juga seperti itu pernah saya alami, bola voli, yaitu ya bola karet yang kayak kita mainkan saat di Tatap muka ya Kak. Muka kemarin ya. Jadi masing-masing kalau ada bola adiknya di rumah bawa ya nak, nanti pertemuan berikutnya nanti kita upayakan ada alatnya. Jadi upaya saya ya seperti itu, minjam sama guru-guru olahraga yang ada di dekat-dekat kita, itu dia. Terima kasih Kak Wadi. Baik, terima kasih Kak Sarwal. Ini yang apa disampaikan oleh Kak Sarwal ya merupakan strategi mengajar tambahan ini ya kan Kak. Dimana juga kita memang sebagai guru PJOK harus kreatif ya kan Kak. Kak Sarwal sebelum masuk materi dia udah tahu nih materinya lempar cakram. Sementara cakram tidak di sekolah, memang udah dikondisikan. Kira-kira seperti itu. Memang luar biasa. Bisalah kepada kakak sekalian ya kan, bila hal ini terjadi kepada kakak sekalian terkait alat yang memang belum ada, trik-trik dari Kak Sarwal ini oke juga ini ya kan Kak. Artinya Kak Sarwal tadi sudah sampaikan, baik nak, kita minggu depan baru menggunakan alat sesungguhnya, alat yang asli. Ternyata upaya Kak Sarwal untuk memenuhi tanggung jawab Kak Sarwal, ucapan Kak Sarwal ya mengupayakan sampai meminjam. Luar biasa Kak Sarwal. Silakan Kak Peri. Baik,
Untuk slide selanjutnya, ini kan Kak, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Setelah mengikuti diseminasi PKG terhadap strategi mengajar, ya sangat mendukung saya rasa Kak. Terutama dalam memahami siswa. Memahami yaitu sejauh mana pemahaman mereka terhadap satu materi. Dengan diseminasi PKG ini, saya dapat mengetahui sana, oh, sebelum memulai pembelajaran, saya harus melakukan yang namanya memberikan pertanyaan pemantik, lalu mendiagnosa, kemudian dari diseminasi PKG ini terhadap strategi mengajar saya sudah mendukung, yaitu cara mengelompokkan suatu siswa. Artinya jangan harus laki-laki, harus digabung biar variasi dia. Karena di dalam variasi itu kadang saya alami Kak, menimbulkan kreativitas si anak. Nah, gitu dia. Karena seperti yang saya alami ya Kak, apakah mendukung? Sangat mendukung. Yang pertama saya dapatkan bagaimana pengelompokan, kita serahkan kepada siswa, kemudian bagaimana menganalisa kemampuan si anak, nah, gitu. Awalnya, jadi saya paham misalnya si A kemampuannya sekian, saya perlu berikan berarti hal yang seperti ini gitu. Sangat mendukung Kak, itu yang saya dapatkan terutama dalam pembelajaran diseminasi ini. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Peri ya, luar biasa Kak Peri ya kan. Jadi kepada kakak sekalian, kita kan kemarin tatap muka sudah mengetahui itu ada beberapa strategi mengajar ya kan Kak. Ada yang berpihak kepada guru, ada yang berpihak pada peserta didik. Artinya ada berapa kemarin Kak strategi mengajar Kak? Yang A, B, C ada berapa itu Kak? Ayo, masih ingat Kak? Ada 11. Yang komando Iya. itu Kak ya? Komando Iya, itu ya? banyak Kak. Ada yang komando itu kan berpihak kepada guru. Nah, yang dari 11 gaya ini artinya semua baik. Tidak ada yang tidak baik Kak dalam strategi mengajar. Hanya saja bagaimana Kak kita mengkombinnya dari yang ke-11 ini tadi. Sehingga kakak sekalian di kurikulum Merdeka ini memang tuntutannya bagaimana kita mengajar tentu yang berpihak pada peserta didik. Kembali lagi kepada kakak sekalian, kakaklah yang memahami, mengetahui gaya belajar peserta didik, apa maunya, sehingga kakaklah yang menerapkan, memilih strategi apa yang akan kakak lakukan untuk mendukung proses pembelajaran agar tercapainya materi yang kakak sampaikan kepada siswa kakak. Nah, ini kepada kakak sekalian terkait dia model pendidikan gerak. Ini juga sudah kita bahas, kita diskusikan, bahkan kakak sekalian yang dari hasil diskusi kelompok telah dipresentasikan. Coba Kak, siapa ini Kak yang bisa untuk memberi penjelasannya Kak? Model pendidikan gerak. Ini Kak yang usaha ruang itu nih Kak? Iya Kak. Ayo Kak Peri udah connect tadi tuh Kak, tinggal menjabarkan, memberi penjelasannya Kak. Kaitkan Kakak ketika mengajar dari usaha ruang. Kemarin ada berapa itu Kak? Usaha, konsep ruang. Apalagi kira-kira Kak? Iya, apa itu Kak Peri? Usaha,
ruang, terhubungan, keterhubungan. Apa satu lagi Kak Sarwal? Tubuh. Tubuh. Iya. Coba kakak berikan penjelasan, kakak kaitkan sama peserta didik kakak, sama lingkungan di sekolah kakak yang keempat ini tadi Kak. Kira-kira gimana Kak? Ayo Kak Aidil, mana nih Kak Aidil? Kenapa nggak aktif kameranya? Kak Budi, ayo Kak, coba Kak. Ayo silahkan kepada kakak sekalian untuk mewakili. Kak Iqbal, halo Kak Iqbal. Konsep usaha, tubuh, keterhubungan, ruang. Ayo kakak sekalian, kaitkan sama siswanya, kaitkan sama lingkungan sekolah kakak. Kalau dia konsep tubuh, gimana nih kira-kira tubuh yang ada pada siswanya kak? Ya artinya kak, jangan kakak libatkan bila ada peserta yang obesitas dengan yang biasa saja ataupun dengan yang kurang ideal, ya perlakuannya sama kakak buat, ya kan kak? Misalnya ketika kakak materi kebugaran jasmani, kakak buatlah misalnya untuk melatih kekuatan otot tangan, kakak lakukan materinya gerakan push up. Ya kakak melihat situasi itu kak, jangan kakak lakukan semua perlakuannya itu sama kak. Nah kira-kira seperti itu. Kalau dia konsep usaha, ya bagaimana usaha siswa dalam melaksanakan, dalam menjalani kegiatan aktivitas pembelajaran yang memang tidak terlalu memaksakan dirinya kak. Konsep ruang, bagaimana pembelajaran kakak, lihat situasi dan ruangannya kak, yang memang mendukung, ya kan kak, ketika lagi ke pembelajaran saat praktik, mungkin daripada kakak sekalian di sekolahnya ada les PJOK yang les ke-7, ke-8 untuk tingkat SMP, SMA, ya kakak lihatlah kak situasi ruangnya. Tidak mungkin juga panas-panasan siswa itu kita libatkan harus praktek keinginan kakak, kemauan kakak harus memang siswa itu melakukan, tidak kak? Ya itulah kak konsep ruang. Nah baik kelanjutannya nanti di sini kakak bisa lihat kembali untuk melakukan pemahaman ataupun refleksi dari modul 1 hingga modul 2 ini kak. Agar untuk persiapan kakak membuat aksi nyata lebih efektif dalam pembelajarannya kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah ini coba kak, silakan. Ayo kepada kakak. Pendidikan kebugaran.
Ya, ingat Kak, bahwasanya kita sebagai guru PJOK ya, jangan apa namanya? Jangan sampai salah pemahaman terkait kita sebagai guru olahraga, bagaimana kita untuk membugarkan siswa kita pada mata pelajaran PJOK, tidak Kak? Sekali lagi, ya kan Kak, kita sebagai guru PJOK tidak menuntut harus siswa kita itu bugar, ya kan? Tetapi bagaimana kita memberikan arahan ataupun bimbingan kepada siswa kita bagaimana untuk menjaga kebugaran. Kira-kira seperti itu, Kak. Sehingga Kakak bisa sampaikan kepada siswa upaya yang harus dilakukan menjaga kebugaran. Singkatnya seperti itu, Kak. Atau dari Kakak sekalian yang memberi penjelasan, silakan, Kak. Terkait pendidikan kebugaran. Ada, Kak? Silakan, Kak Uman. Oke, terima kasih. Jadi pemahaman saya tentang terkait model pendidik kebugaran ini yang pertama kita dapat menekankan partisipasi yang menyenangkan pada kegiatan-kegiatan untuk yang kita lakukan kepada anak-anak. Bisa juga dengan kehidupan sehari-hari kita ambil topiknya. Kemudian bisa juga kita menyediakan kegiatan-kegiatan yang apa namanya ya, kompetitif ya, dengan rentang yang bervariasi gitu. Kemudian kita dapat memberikan keterampilan atau skill ya, keterampilan atau skill supaya dapat meningkatkan apa namanya, kardio atau psikomotorik anak. Nah, itu dia. Kemudian melakukan aktivitas fisik ya, komponen program yang dapat kita lakukan di sekolah seperti ya kegiatan-kegiatan ekstra dan lain-lain. Mungkin itu saja dulu yang pemahaman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Uman atas penjelasannya. Coba kepada kakak yang lainnya untuk memberikan tanggapan, saran, masukan. Silakan Kak. Apa yang telah disampaikan Kak Uman tadi. Oke, artinya kakak sekalian terkait model pendidikan kebugaran bisa dapat kakak pahami ya Kak. Karena tidak ada lagi yang memberikan penjelasan, masukan, saran. Saya lanjut untuk slide berikutnya. Nah, di sini kakak bisa lihat sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Nah, ini pada pertemuan tatap muka kita di hari terakhir. Coba Kak, silakan Kak untuk memberikan pemahaman kakak terkait SEM. Apa sih itu SEM? Kakak yang lainnya, ini Kak Peri. Kakak yang lain, Kak Aidil, Kak Budi. Kemana nih kakaknya nih? Kak Aidil, halo. Kak Budi.
Sepertinya tidak ada kejelasan nih Kak Aidil, Kak Budi, ya kan, dan kakak yang lainnya yang belum aktif kamera. Oke lah, kalau memang seperti itu, silakanlah lanjut Kak Peri. Mungkin seperti pertanyaan di slide yang Kak Pasil tampilkan, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung? Saya rasa perlu ditambah, Kak, karena masih Ya, sedikit. Karena masih sedikit, perlu ditambah. Mungkin ada PKG selanjutnya, artinya untuk menambah wawasan saya mengenai hal ini. Karena menarik ya Kak, sport education model ini kalau kita praktekin. Dia lebih kepada ceria modelnya. Itu sih saya tanggapi jadinya. Cuman tipis itu aja Kak. Sport education yang saya pahami, artinya dengan metode ini, jadi menarik kegiatan praktek pembelajaran PJOK. Mungkin segitu tipisnya Kak pemahaman saya. Makanya saya pengen lagi ada kelanjutan untuk PKG selanjutnya. Terima kasih atas sampai tanggapan saya. baik, terima kasih Kak Peri. Mantul ya kan Kak Peri. Nah, mudah-mudahan ya sama-sama berdoa kiranya ada pertemuan lagi tatap muka untuk terkait pembahasan SEM ini. Nah, Kak Iqbal, gimana Kak Iqbal? Bisa berikan saran, tanggapan, silakan Kak, terkait SEM. Jadi, Kak Idil, Resen, silakan Kak Idil. Izin Kak Pasil, menurut saya SEM itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang inovatif dalam PJOK eh, yang dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Oke, Kak Aidil, keren. Kakak yang lainnya gimana, Kak? Apakah setuju? Apakah sependapat dari apa yang telah disampaikan Kak Aidil? Ya, silahkan Kak Loli, Kak Wisnu. Iya, nggak diganti namanya. Iya. Oke, saya hanya nambahkan teman-teman sekalian, SEM itu sebenarnya kalau yang saya dapat kemarin kita mengajak siswa untuk berperan menjadi wasit, menjadi lesmen, menjadi P3K-nya, sehingga siswa itu peserta didik dapat mengenal model-model sport education-nya. Mereka, oh aku ini seperti jadi wasitnya, oke gini rupanya jadi wasit. Nah seperti itu. Jadi akhirnya peserta didik juga berperan aktif dan memahami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Wisnu. Kakak yang lainnya gimana Kak? Ada yang masih memberikan tanggapan? Silakan Kak. Iya, Kak Sarwal, silakan Kak Sarwal. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut saya SEM Sport Education Model ini mengajarkan para peserta didik untuk benar-benar tahu arti dari kepanitiaan dalam suatu event. Nah, jadi di SEM inilah kita mengajari mereka biar nanti di luar dari lingkungan sekolah, apabila ada event, mereka bisa menjadi panitia seutuhnya dalam pelaksanaan tersebut. Ya, mungkin seperti itu dari saya, Kak Pasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Sarwal. Mantul, ya kan Kak? Nah, kira-kira SEM ini bisa tidak Kak diterapkan di sekolah Kak?
Ya, jadi SEM ini bisa kakak. Silakan Kak Sarwal, kepencet. Enggak. Enggak, Enggak apa memang nih Kak? Ah, enggak salah pencet, memang sengaja oh. dipencet. Nah, Ya, lanjut Kak Sarwal. oke, jadi sudah ada bocoran saya kasih tahu sama anak-anak bahwasanya SEM ini dilakukan sekolah, ya benar bisa, karena saya juga sudah kasih bocoran sama Nana, nanti kemungkinan kita 2 minggu ke depan kita melakukan SEM. Apa itu Pak SEM? Kata Nana. SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi di dalam Sport Education Model itu nanti ada perannya menjadi wasit, menjadi atlet, menjadi misalnya event apa yang mau kita buat. Jadi kalian sendirilah menjadi kepanitiaannya, kalian sendiri menjadi pesertanya, dan hadiahnya juga dari kalian. Hadiahnya itu bukan hadiah benaran, saya bilang. Jadi hadiahnya Iya. itu yang kita modifikasi menjadi suatu piala. Itu sudah saya angin-anginkan lah sama anak-anak untuk 2 minggu ke depan setelah pembuatan UKIN nanti kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Sarwal. Artinya Kak Sarwal memang kegiatan SEM ini akan nanti kakak terapkan, kakak lakukan, dan ada videonya. Bagaimana kakak cara menyampaikan kepada siswa kakak terkait pengetahuan pemahaman kakak tentang SEM. Apa yang disampaikan oleh Kak Sarwal tadi itu sudah mencakup lah kira-kira Kak. Kelanjutannya, kakak sekalian kan sudah melakukan kita kemarin pas tatap muka. Ingat Kak, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran SEM. Dan Sport Education Model ini Kak, terkait pada cabang olahraga apa Kak? Yang olahraga tradisional ya Kak. Oke, sebelum masuk kepada SEM, ingat kakak ini sampai tanggal berapa kita ini ya, untuk persiapan kakak membuat video pembelajaran Big Word Design yang berpusat pada peserta didik. Saya ingatkan kembali kepada kakak, modulnya harus sesuai dengan kegiatan ketika kakak mengajar di lapangan, ketika praktek Kak. Ya, ikutkan Kak modul yang Big Word Design. Kemarin kita sudah pernah buat untuk rubriknya, bahkan semalam itu ya kan Kak. Sebagai penguatan kepada kakak, cobalah kakak lihat lagi LMS kakak. Di situ jelas Kak, apa yang harus kakak lakukan berdasarkan rubrik. Ada di situ Kak, poin-poinnya Kak. Baik, terima kasih kepada kakak sekalian yang telah memberikan apa tadi namanya jawaban, masukan, dan saran. Bisa saya lanjut ke slide berikutnya Kak. Nah, di sini sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Ya kan Kak, telah kakak ketahui juga, telah kakak pahami bahwasanya asesmen otentik ini merupakan penilaian, evaluasi kepada kakak peserta didik yang tujuannya membantu kakak sendiri dalam mengajar. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru ya Kak, bidang PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini Kak yang akan kakak harus lakukan untuk video aksi nyatanya ya. Kembali lagi, kakak telah melakukan refleksi terkait video pertama kakak yang kita bahas di tatap muka. Kakak telah mengetahui apa yang harus kakak lakukan, apa yang harus kakak rubah ya. Jangan lagi tidak langkah-langkahnya itu harus sudah kakak konsep. Ketika pembelajaran di lapangan, apa yang harus kakak lakukan, ya kan Kak, menanya kabar, kemudian apa lagi Kak? Nah, itu sudah kakak pahamilah. Itu harus ada di video pembelajaran kakak.
menanyakan kabar, doa, menanyakan materi sebelumnya, kemudian pertanyaan pemantik, materi pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa, kemudian kakak demonstrasikan. Setelah kakak demonstrasikan, peserta didik itu terlibat dalam kegiatan inti, kakak amati, evaluasi, kakak refleksi, apresiasinya. Nah, itu mesti ada nanti Kak di video pembelajaran kakak sekalian. Ini Kak, bisa kakak lihat pengantar tugas. Coba kakak lihat di sini. Apa yang mau kakak tanyakan, silakan Kak. Ya kan Kak, ada 3 aspek mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi video pembelajaran kakak tidak ada lagi siswa yang bermain atau ribut menggarai temannya. Tinggal bagaimana lagi kakak untuk mengkondisikan siswa dalam pembelajaran kakak agar kondusif. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya rasa yang B udah bisalah kakak mantapkan ini. Yang C, kakak di sini merancang dan menerapkan asesmen otentik. Ini baru semalam kita tatap maya yang kalau nggak salah saya telah dipresentasikan oleh Kak Sarwal. Ya kan Kak, ikutkan rubriknya. Kelanjutannya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai. Ini Kak, yang diminta RPP ataupun modul ajar yang sudah kakak buat. Ya, artinya modul ajarnya itu ya memang sudah sesuai dengan backward design Kak. Kakak ulas kembali, kakak lihat lagi modulnya. Barangkali kakak sekalian sudah ada nih persiapan kakak ataupun sudah menyiapkan modul yang backward design. Setelah itu kakak rekam video pembelajaran kakak berdasarkan modul yang kakak unggah. Nah, di sini Kak disampaikan rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal. Ya kan Kak, kakak juga pasti udah ketahui lah, kakak pahami di awal pembelajaran itu ada apa aja Kak langkah-langkahnya. Yang kedua, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini Kak, kegiatan yang paling banyak durasi waktu. Jangan lagi sampai hampir berbagi rata waktu yang kakak lakukan ketika kegiatan awal 10 menit, kegiatan inti 10 menit, penutup 10 menit, itu juga tidak efektif Kak. Bahwa kakak ketahui pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran dalam kegiatan intinya itu waktu durasinya lebih banyak Kak. Kegiatan pembelajaran akhir 4, refleksi pasca pembelajaran. Kakak bisalah lakukan testimoni peserta didik atau persiapan yang akan kakak lakukan bagaimana agar video pembelajaran kakak terlihat ya rapi, bagus, kondusif. Nah, video pembelajaran kakak upayakan pakai mikrofon Kak biar kedengaran. Kira-kira seperti itu Kak. Kelanjutannya dalam penilaian ini, oke, berarti udah selesai. Untuk pengantar tugas, ada yang mau disampaikan Kak? Silakan Kak. Atau barangkali ada yang terlewatkan oleh saya, boleh Kakak sampaikan. Oke, nggak ada ya Kak. Intinya kepada kakak sekalian, modul backward design. Video pembelajaran berdasarkan modul yang kakak buat. Yang B di sini bisa kakak lihat penjelasan teknis aksi nyata.
Praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memang tuntutannya Kak, kita sebagai guru PJOK atau dalam PKG ini diminta bagaimana sih pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang telah Kakak pahami. Sehingga Kakak implementasikan, Kakak buat video pembelajaran pada aksi nyata di sekolah Kakak masing-masing. Bagaimana sih pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Oke Kak, berarti Kakak udah ketahui lah ya Kak untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kak. Kelanjutannya tujuan pembelajaran khusus. Nah, ini apa yang telah saya sampaikan tadi Kak, memang bisa Kakak lihat nih pada poin 1, nomor 1. Yang kedua di sini modul ajar kan ada ini Kak, memang backward design. Ya kan Kak? Kelanjutannya untuk yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran diferensiasi, ingat Kak, pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa ini Kak? Ya, tentu pembelajaran yang mendukung materi pembelajaran Kakak, pembelajaran yang mendukung kepada peserta didik dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Ingat, isu-isu sosial PJOK tidak lagi akan akan muncul lagi Kak. Bagaimana Kakak untuk menanggapi isu-isu sosial PJOK pada peserta didik Kakak? Nah, sampai di sini ada yang mau ingin Kakak sampaikan, silakan Kak. Oke, tidak ada ya Kak. Berikutnya, silakan Kakak lihat kalau ada yang mau Kakak tanyakan, silakan Kak. Karena Kakak akan terjun nih sepertinya membuat video pembelajaran aksi nyata. Harus ada perbaikan dari video sebelumnya yang telah Kakak buat. Karena kemarin kita sama telah ketahui Kakak telah melakukan melihat ada instruksi, ada beberapa kemarin jangan lagi sampai lewat dudet Kak, perhatikan. Karena bila lewat dari tanggal yang ditentukan, pasti ada pengurangan nilai kepada kakak sekalian. Pasti beda dengan yang memang tepat waktu. Gimana Kak Peri, Kak Sarwal, ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya Kak? Baik, kelanjutannya bisa Kakak lihat di sini. Aspek penilaian. Nah, ini Kak. Yang A, B, C, poinnya di sini Kakak lihat dalam video Kakak. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kira-kira apa aja sih ini komponennya? Nah, ini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Itu harus ada terlihat di video Kakak. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik.
Di sini bisa kakak lihat 2A, 2B interaktif itu apa. Silahkan Kak Peri. Ingin bertanya Kak, Ya Kak. mungkin saya yang kurang memahami. Pada saat pembuatan video pembelajaran, itu di situ ada saya katakan umpan balik. Iya Kak. Ini umpan balik yang bagaimana ini? Saya pun kurang paham Kak. Umpan balik ini sesama siswa, guru, atau siswa dengan Bila guru? perlu lebih bagus, lebih mantap ya memang harus ada keduanya Kak. Tetapi ya tidak mesti keduanya, tapi memang lebih baiknya ada keduanya Kak. Antara siswa juga antara siswa dengan guru. Terima Umpan kasih Kak. balik. Iya Kak. Kira-kira untuk umpan balik kan udah Kakak pahamilah apa sih itu umpan balik, ya kan Kak? Udah paham lah Kak Peri. Ya, makasih banyak Kak penjelasannya. Oke, terima kasih kembali Kak Peri. Ayo kakak yang lainnya. Tidak ada. Artinya setelah kakak lihat, ya harapan saya kakak sudah dapat pahami. Nanti bisa kakak tanyakan kembali bila ada yang ingin mau disampaikan. Silahkan kak melalui grup. Nah, di sini Kak, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Intinya, video pembelajaran kita, materi kita yang kita sampaikan, kembali lagi berpusat pada peserta didik, Kak. Ini sama, Kak, seperti yang telah kita bahas, ya kan, Kak, pada titik-titik yang hitam ini ada what, so what, kemudian know what, kelanjutannya dikaitkan dengan aspek instruksional. Di sini kakak lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kakak sampaikan tidak hanya secara garis besarnya yang kakak sampaikan. Inilah bisa kakak lihat, kemudian nanti apa yang mau kakak sampaikan silakan. Ini kelanjutan dari yang tadi Kak, what, so what, know what.
Jadi ada kriterianya Kak. Sangat baik, baik, cukup, kurang. Nah, yang untuk watt ini ada 3 poin, so watt 3 poin, dan no wattnya ada 3 poin Kak. Ada 3 kriteria. Yang watt di sini Kak, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksi. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Jadi, kalau watt ini dalam video pembelajaran kakak terdapat 1 poin, maka cukup. Kalau dia 2, baik. 3, sangat baik. Oke ya Kak? Nah, ini lini masanya Kak. Bisa kakak lihat sampai 5. Pertama, menyusun aksi nyata, kakak persiapkan. Yang kedua, nanti sini pembuatan video pembelajaran. Kelanjutannya yang ketiga, kakak upload modul ajar dan video pembelajarannya. Ya Kak, jangan diupload dulu modul ajarnya Kak. Tetapi di sini kakak susun dulu. Kemudian kakak buat video, setelah ada modul dan videonya baru kakak upload. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah kakak upload akan diberikan penilaian. Kelima, di sini pertemuan kita kembali lagi tatap maya. Nah, kalau nggak salah saya rasa kalau nggak salah ini Kak berdasarkan jadwal tanggal 5 nanti kita baru pertemuan tatap maya Kak. Berarti waktunya itu panjang Kak. Kurang lebih 1 minggu untuk persiapan kakak. Dengan waktu yang panjang ini, upayakan Kak. Saya juga kemarin belajar dari jangan di situ mau terakhir waktunya kakak membuat video pembelajarannya. Ya upayakan aja Kak, langsung gercep terus Kak, modul kakak buat, syuting terus Kak, buat video sehingga kakak nanti bila ada perbaikan, bila ada yang kurang, bisa kakak ulang kembali. Kira-kira seperti itu Kak. Yang pastinya kakak kondisikan video kakak, handphone kakak, siswanya, ya minimal lah Kak, minimal itu 20 lah Kak siswanya. Nah, yang ketiga diskusi dan tanya jawab. Kemudian berikutnya, pada akhir sesi kita hari ini, nah kakak sekalian merefleksikan koneksi antar materi. Ya kan Kak? Kedua, memahami penugasan aksi nyata. Untuk terkait penugasan aksi nyatanya, ada yang mau ingin disampaikan Kak? Kak Sarwal, Kak Peri, Kak Iqbal, Kak Loli, persiapan atau apa yang ingin kakak sampaikan terhadap penugasan aksi nyata, atau masih ada yang lupa atau ada yang ingin kakak tanyakan, silakan Kak. Oke, tidak ada, baik. Nah, terakhir materi kita pada pertemuan tatap maya ini terkait aksi nyata sudah selesai. Kepada kakak sekalian, sebelum kita akhiri daripada pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini, silahkan kalau ada yang ingin mau kakak sampaikan atau yang ingin mau kakak tanyakan, silahkan. Iya, tadi kan Kak Human sudah. Sebentar ya Kak, coba kita sekilas saja ini ya Kak, biar sama-sama kakak lihat yang menentukan durasi waktu.
Maksimal 30 menit, Kak. Ini bisa Kakak lihat ya, Kak. Maksimal. Artinya memang kembali lagi Kakak sesuaikan ya, Kak. Ingat ya, Kak, ini yang Kakak buat kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Kegiatan intinya ini, Kak. Artinya kalau dia SMA 1 JP 45 menit ya Kakak bagilah. Berarti pendahuluannya bisa Kakak buat 10 menit, intinya 30 menit, penutup 5 menit sehingga waktunya 45 menit. Nah, kalau yang SD gimana ini, Kak? Kira-kira berapa menit, Kak? 35 menit. 35 menit, Kak. Ya, tidak mesti bisalah. Sama-sama kita sepakati video pembelajarannya, Kak. Buat aja, Kak, 45 menit. 50 menit pun boleh, Kak. Artinya pendahuluan 10 menit, inti 30 menit, penutup 10 menit. Kegiatan intinya, Kak, yang diminta di sini 30 menit, Kak. Oke, Kak, bisa ya, Kak, Kakak pahami kegiatan intinya, Kak, bukan total keseluruhan waktunya 30 menit, sehingga Kakak bagi nanti pendahuluannya 5 menit, kemudian nanti intinya 20 menit, penutup 5 menit, bukan seperti itu, Kak. Kegiatan intinya yang diminta 30 menit. Oke ya, Kak? Oke, baik. Terima kasih kepada kakak sekalian yang telah ikut serta hadir dalam pertemuan tatap maya kita ini. Ya, terima kasih ya. Tetap semangat kepada kakak sekalian. Bila ada kendala ataupun yang ingin kakak tanyakan, silakan melalui grup, boleh, Kak. Nah, untuk mengakhiri daripada pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini, seperti biasa kepada kakak sekalian, silahkan, Kak, untuk menutupnya dengan doa. Ayo, Kak, yang bersedia, Kak. Ayo kepada kakak siapa ini? Baik, silahkan Kak Sarwal. Oke, baik. Untuk mengakhiri tatap maya kita hari ini, biar mendapatkan barokah dan ilmunya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sarwal yang telah menutup dengan doa. Maka berakhirlah pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, bentar ya, Kak. Biar kita stop dulu. Oh, iya.